Pasti banyak nih di antara teman-teman semua yang penasaran sama Telkomsel Orbit. Gua pun sama, makanya akhirnya gue mutusin buat beli salah satu produk terbaru mereka biar bisa langsung gue coba. Ibaratnya gue jadi kelinci percobaannya lah. Dan ini gue beli sendiri, nggak di endorse Telkomsel. Kalau ada orang Telkomsel yang nonton, tolong ya dikondisikan, siapa tahu mau endorse ya kan. Ini dia Orbit Max S yang baru dikeluarin Telkomsel kalau nggak salah di pertengahan Januari 2021 ini. Dan Orbit Max ini juga jadi penerus seri Orbit Max yang katanya nggak bakal dijual lagi alias discontinue. Di paket penjualannya gue dikasih 1 biji router, SIM card Telkomsel Orbit, charger 24 watt yang udah pakai colokan Indonesia dan kabel LAN Cat 5e. Ada juga panduan buat aktifin kartu sama perangkatnya. Proses aktivasinya menurut gua gampang, tinggal download aplikasi My Orbit terus ikutin aja petunjuknya. Karena punya gua udah diaktifin jadi ya udah gua langsung bahas modemnya aja. Orbit Max S yang dijual resmi di Indonesia itu adalah Huawei 4G router 3 Prime yang nomor modelnya B818-260. Bisa dibilang seri B818 adalah router 4G paling tinggi dan paling kencang yang pernah Huawei keluarin. Gua beli Max S di situs resminya Orbit seharga 2,2 juta. Menurut gua harga router ini termasuk yang paling murah karena pas gua cek di situs-situs luar rata-rata Huawei 4G router Prime itu dijual di atas 2,7 juta. Apakah harga 2,2 juta sesuai dengan apa yang bakal didapat? Nah, coba gua bahas satu-satu. Dari desainnya, menurut gua Orbit Max S adalah salah satu router 4G dengan dimensi yang cukup gede. Tapi walaupun gede, dia tetap estetik karena warnanya putih ditambah bentuknya yang minimalis. Di bagian depan ada lampu indikator dan tombol Huawei AI Link. Di bawah ada beberapa keterangan ya soal IMEI, SSID, password, port kartu SIM micro, dan tombol reset. Kalau di belakangnya itu ada 2 port LAN GB, port telepon, 1 port USB, 1 port charger, dan 2 port antena. Secara spesifikasi Orbit Max S ini pakai chipset modem Huawei Balong 765 LTE Cat 19 ya, yang nawarin kecepatan download up to 1,6 gigabits dan upload up to 150 megabits. Frekuensi band yang ditangkap juga support hampir semua frekuensi 4G LTE di Indonesia. Yang gua suka adalah di Orbit Max S ini punya opsi buat ngunci alias ngelock band tertentu aja. Buat yang belum tahu, modem Balong 765 ini juga dipakai di smartphone yang pakai chipset Kirin 990 4G. Misalnya nih kayak Huawei Mate 30 series atau Huawei Nova 6 yang 4G. Kenapa kecepatan downloadnya bisa cepet banget? Salah satunya karena Balong 765 nawarin fitur Carrier Aggregation 4CA, 4CA. Nah, penjelasan sederhananya adalah Orbit Max S ini bisa nangkep jaringan 4G yang jalan di 4 frekuensi berbeda. Hasilnya kecepatan akses datanya bisa berlipat ganda, tapi ya balik lagi beda lokasi pasti beda speednya. Hasil speed test Orbit Max S polosan itu bisa tembus 20-40 Mbps di jam sibuk. Kalau di tes di tengah malam ya itu tembus di atas 50 Mbps. Kecepatan download dan uploadnya juga stabil, nggak beda jauh. Setelah gua colok ke router Wi-Fi 6 plus kabel LAN Cat 8 dan pakai laptop atau handphone yang juga support, hasil speed testnya bisa tembus di atas 50-80 Mbps dan bisa di atas 100 Mbps pas lagi lengang. Terus soal sinyal, Orbit ini kan anaknya Telkomsel dan kalian tahu sendiri, sinyal Telkomsel itu bisa dibilang bagus dan cakupannya yang paling luas ya buat di daerah pedesaan, apalagi di perkotaan ya, rata-rata itu semua bisa dapetin sinyalnya Telkomsel. Tapi biar lebih pasti, Orbit udah nawarin fitur cek jangkauan yang bisa ngasih tahu apakah daerah ini bagus atau enggak waktu pakai Orbit. Nah, sebelum beli, gue juga udah ngecek dan ternyata di daerah gue itu sinyal Orbit ternyata cukup bagus. Setelah pengecekan sinyal bagus, selanjutnya adalah soal paket internet. Menurut gua Orbit nawarin paket internet yang cukup terjangkau. Di sini gua bisa dapetin sampai 100 GB itu cuma 130.000 dengan masa aktif 1 bulan. Dan FYI aja nih, pas gua beli Max S kemarin itu udah paket internet 100 GB dan bonus 150 GB. Jadi sekarang total paketan gue itu sampai 250 GB. Beli paketannya juga gampang, bisa dari aplikasi My Orbit, My Telkomsel, bintang 363 pagar atau lewat e-commerce. Selain bisa buat beli paket internet lewat aplikasi My Orbit, gue juga bisa ganti-ganti SSID atau nama Wi-Fi, password Wi-Fi, dan lain-lain. Oh ya, gue mau kasih tahu juga kalau waktu gue beli Orbit Max S ini udah dalam keadaan unlock. Jadi gue bisa masukin kartu selain Orbit atau Telkomsel dan tetap bisa internetan. Paling setting admin yang perlu kalian ganti itu ada di bagian APN. Ada beberapa opsi buat ngakses setting admin routernya. Pertama lewat aplikasi My Orbit, kedua lewat aplikasi AI Link Huawei, ketiga langsung via browser. Gua sendiri rekomendasi via browser karena pengaturannya lebih lengkap. Caranya masuk ke alamat router standar Huawei 192.168.8.1 terus masukin password admin routernya. Password standarnya itu
admin, ADMIN huruf kecil semua. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya berarti ngikutin password yang ada di aplikasi MyOrbit. Buka aplikasi MyOrbit di smartphone, klik profile, terus pilih pengaturan lanjutan dan pilih yang password system. Di situ nanti ada keterangan password admin router Huawei-nya. Kalau udah masuk ke halaman admin, ada banyak hal yang bisa diatur kayak pengaturan jaringan mobile data, tipe koneksi LAN, pengaturan WiFi, blokir akses internet perangkat, SMS, USSD, dan pengaturan lain buat user yang lebih advance. Kalau soal jangkauan WiFi, Orbit Max S yang ada di Indonesia itu support jaringan 2,4 GHz yang menurut gua jangkauan WiFi-nya ini cukup luas. Antena internal yang dipakai itu 2x2 MIMO yang kecepatan transfernya itu up to 300 Mbps. Gua sendiri nyobain taruh routernya di lantai 2 dan gua ada di lantai 1. Hasilnya WiFi masih tetap nyambung dan kecepatannya juga nggak berkurang banyak. Pokoknya masih aman dan nyaman. Buat dipakai main game menurut gua masih nyaman juga karena ping yang didapat itu hijau dan kuning. Lebih sering dapat ping hijau sih dan jarang banget dapat merah. Selain bisa connect lewat WiFi, gua juga bisa konekin lewat kabel LAN yang ada di belakang. Ada 2 port LAN yang udah support gigabit dan 1 port telepon. Di atasnya ada juga 2 port antena yang fungsinya buat nyambungin ke antena eksternal. By the way, antenanya ini dijual terpisah ya. Dan soal fungsi teleponnya nih, berhubung gua nggak punya pesawat telepon yang bisa dicolok langsung ke router, gua nggak bisa nyobain fungsi ini. Tapi kata teman-teman gua di grup ya yang udah nyobain, katanya Orbit Max dan Max S emang bisa dipakai buat telepon. Di balik harga Orbit Max S yang disunat, ternyata ada fitur-fitur yang ikutan dipangkas. FYI, di Indonesia itu Max S pakai firmware custom yang berakibat hilangnya beberapa fitur krusial. Apa aja? Ya, yang pertama adalah ketiadaan frekuensi 5 GHz. Buat router seharga di atas 2 juta, ketiadaan frekuensi 5 GHz jadi deal breaker ya buat beli router ini. Simpelnya, WiFi frekuensi 5 GHz bikin proses transfer data itu jadi jauh lebih cepat dibanding 2,4 GHz. Tahu sendiri kan ya, alat-alat elektronik sekarang itu udah canggih-canggih. Bahkan gadget di rumah gua kayak TV, HP, sampai konsol kayak PS5, Xbox, itu semua support 5 GHz. Frekuensi WiFi 5 GHz di Orbit Max ini sebenarnya ada. Cuma karena pakai firmware custom yang gua bilang tadi, akhirnya 5 GHz sengaja dihilangin. Salah satu solusinya paling beli router baru yang emang udah support 5 GHz buat dijadiin access point. Nah, harga router 5 GHz mulai dari 300 ribuan ya di e-commerce lokal, dan gua sendiri pakai yang udah support Wi-Fi 6 yang harganya itu nggak nyampe 600 ribu. Sebenarnya ada opsi buat ngaktifin 5 GHz tanpa harus beli router baru. Caranya tinggal flash ke firmware bawaannya, tapi gue sendiri masih belum nyoba flash karena barangnya ini masih baru dan gue udah terlanjur punya router yang lain. Hal lain yang disunat di Orbit Max S adalah soal maksimum pengguna. Orbit Max S cuma sanggup nampung sampai 32 user aja. Pembatasan ini juga mungkin akibat dari penggunaan custom firmware yang tadi ya. Karena nyatanya Huawei B818 itu sanggup sampai 64 user. Nah, menurut gua alasan kenapa usernya dibatasin mungkin Telkomsel mau kualitas download atau upload yang diterima itu lebih baik. Kalau misalnya langsung dipakai sekaligus banyak orang, sesama user itu bakal saling rebutan bandwidth. Sejauh ini 2 fitur itu aja yang disunat Telkomsel di seri Orbit Max S. Kedua fitur yang disunat tadi juga bisa diakalin dengan beli router baru atau flash ke firmware bawaannya. Nah, di balik kelebihan dan kekurangan Orbit Max S yang udah gue bahas barusan, gue cukup suka pakai router ini karena bentuknya mobile dan chipset modem yang dipakai salah satu yang terbaik di kelas 4G. Apakah Orbit Max S worth it buat dibeli? Menurut gua sangat worth it, terutama kalau di tempat kalian masih belum dapat jaringan internet kabel. Orbit Max S ini pakai jaringan Telkomsel yang mana hampir ada di seluruh Indonesia. Ada juga port antena eksternal yang bisa dipakai kalau misalnya mau lebih bagus lagi sinyalnya.